Pernah kepikiran gak sih soal Roh Kudus? Seringkali kan kita dengar namanya tapi kok rasanya misterius banget ya? Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba bedah misteri itu. Kita ubah jadi sesuatu yang lebih personal. Karena jujur aja, ini bukan cuma soal teori teologi yang berat. Ini soal undangan buat mengalami langsung kuasa yang bisa mengubah hidup kita. Beneran? Yuk, kita mulai. Hai para katekisan, selamat bertemu kembali di kelas katekisasi di channel Suara Mimbar. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya. Kalau kita dengar kata Roh Kudus, apa sih yang kebayang? Mungkin kayak kekuatan super dari langit? Atau semacam energi ilahi gitu ya? Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Kita akan coba geser cara pandang kita. Dari ngelihat Roh Kudus sebagai sesuatu, sebuah kekuatan, menjadi kenal dia sebagai seseorang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri pribadi ketiga. Di sini, kita akan coba jawab pertanyaan yang paling mendasar. Siapa sih dia sebenarnya? Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di sebelah kiri, ini yang sering orang salah kaprah. Roh Kudus itu dianggap cuma kayak pengaruh ilahi atau kekuatan tanpa pribadi, ya kayak listrik atau angin gitulah. Tapi Alkitab nunjukin sesuatu yang jauh berbeda. Dia itu pribadi Allah, punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan. Dia itu oknum ketiga dari Tritunggal. Buktinya apa kalau dia itu pribadi? Nah, Alkitab kasih kita banyak banget petunjuk. Coba kita lihat ya, dia itu berbicara, dia mengajar dan memimpin. Ini kan tindakan yang personal banget. Bukan cuma itu, dia juga menolong kita, bahkan berdoa buat kita. Semua ini kan tindakan relasional. Dan yang paling, wow, dia bisa merasa, dia bisa didukakan, dia bisa didustai. Coba pikirin, kekuatan mana yang bisa sedih? Nggak ada kan? Ini jelas bukan cuma kekuatan. Ini adalah pribadi yang punya hati. Oke, lanjut ke bagian kedua. Sifat dan simbol ilahi. Jadi kita udah sepakat ya, Roh Kudus itu pribadi. Sekarang kita coba kenalan lebih dalam lagi. Siapa sih dia ini? Kita akan lihat dari sifat-sifat ilahinya dan simbol-simbol yang dipakai buat ngegambarin dia. Ini poin yang krusial banget. Roh Kudus itu bukan Tuhan junior atau semacamnya. Dia punya sifat-sifat yang sama persis dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia itu kekal. Artinya dia ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia maha tahu semua hal. Dan dia maha kuasa, kuasanya nggak ada batasnya. Plus, dia melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ini semua menegaskan kalau dia itu, ya Allah seutuhnya. Nah, karena Roh Kudus itu, roh, Alkitab pakai beberapa simbol keren buat bantu kita ngebayangin kerjanya. Yang pertama, angin. Coba pikirin soal angin. Kita nggak bisa lihat wujudnya kan, tapi kita bisa rasain hembusannya, kita bisa lihat dampaknya ke pohon-pohon. Nah, Roh Kudus juga gitu. Kerjanya mungkin nggak kelihatan, tapi dampaknya, wih, nyata banget. Berikutnya, api. Api itu kan punya dua sisi ya. Dia bisa memurnikan, tapi juga bisa membakar semangat. Nah, ini gambaran kerja Roh Kudus. Di satu sisi, dia membakar hal-hal yang nggak murni di hidup kita. Di sisi lain, dia kasih kita semangat, gairah, passion buat melayani Tuhan. Keren ya? Simbol yang terakhir ini, wow. Ini dalam banget maknanya. Meterai. Dulu itu, kalau ada dokumen atau barang penting dikasih meterai, artinya itu asli, itu aman, dan itu punya seseorang. Jadi waktu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dia itu seperti cap atau stempel dari Tuhan. Ini adalah jaminan bahwa kita ini asli miliknya, kita aman, kita dijamin sampai selama-lamanya. Kita masuk ke bagian 3, karya agung Roh Kudus. Oke, kita udah kenalan nih siapa dia. Sekarang pertanyaannya, ngapain aja sih dia? Kita bakal lihat kerjanya yang super besar, dari skala alam semesta sampai ke level yang sangat personal di hidup kita. Coba deh lihat, cakupan kerjanya itu luas banget. Dari pas penciptaan alam semesta, dia udah ada di sana, aktif bekerja. Terus misi utamanya adalah selalu menunjuk ke Yesus. Dan sampai detik ini pun, dia yang terus-menerus ngebimbing dan nyegerin lagi gerejanya di seluruh dunia. Nah, dari skala besar tadi, sekarang kita zoom in ke level yang paling personal, hidup kita. Gimana sih kita bisa jadi orang percaya? Semuanya dimulai dari sini. Roh Kudus yang nyadarin kita, ini dosa loh. Setelah kita sadar, dia nggak tinggalin kita. Dia melahirbarukan kita. Dia kasih kita hidup rohani yang benar-benar baru. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, itu baru awalnya. Setelah itu, dia mulai proyek seumur hidup di dalam diri kita. Namanya pengudusan. Dia terus bekerja, hari demi hari, ngebentuk kita supaya makin mirip sama Kristus. Oke, bagian keempat, hidup dalam bimbingannya. Nah, disinilah semua teori tadi jadi nyata. Jadi praktis. Gimana sih rasanya hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari? Yuk kita bedah. Ada dua istilah penting nih yang sering bikin bingung. Kita coba luruskan ya. Yang pertama, baptisan Roh Kudus.
Ini bukan sesuatu yang harus kita cari-cari atau kejar-kejar berulang kali. Ini adalah momen yang terjadi sekali untuk selamanya. Tepat di saat kita pertama kali percaya sama Yesus, saat itu juga Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kita. Permanen. Titik. Nah, beda sama baptisan yang cuma sekali, ada istilah kedua, dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang ini proses yang berkelanjutan. Terus-menerus. Ini tuh kayak keputusan harian. Setiap pagi kita bangun dan bilang, Tuhan, hari ini kendali hidupku aku serahin ke Roh Kudus. Pimpin aku. Ini soal penyerahan diri. Jadi ini soal hidup yang taat dan bergantung penuh sama Dia. Setiap saat. Terus pertanyaannya, gimana kita tahu seseorang dipenuhi Roh Kudus? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Jawabannya sebenarnya simpel banget. Buktinya itu bukan hal-hal yang heboh atau spektakuler. Bukan. Bukti yang paling sejati itu adalah perubahan karakter. Hidup yang berubah. Ada buah-buah pertobatan yang kelihatan nyata dan konsisten. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Buah dan karunia rohani. Jadi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, hasilnya apa sih yang kelihatan? Alkitab nunjukin ada 2 produk utama yang kelihatan. Yang pertama, buah roh. Yang kedua, karunia rohani. Pertama, kita bahas buah roh. Ini semua tentang karakter. Tentang jadi orang yang seperti apa kita ini. Ini tuh karakter Kristus yang ditanam dan ditumbuhkan sama Roh Kudus di dalam kita. Prosesnya supranatural. Dan lihat deh buah-buah ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Semuanya itu ngaruh ke hubungan kita. Hubungan sama Tuhan, sama orang lain, bahkan sama diri sendiri. Yang paling penting, ini bukan hasil kerja keras kita. Ini murni karyanya di dalam diri kita. Nah, kalau buah roh tadi soal karakter, karunia rohani ini soal pelayanan. Beda ya, karunia itu semacam kemampuan spesial yang dikasih Roh Kudus ke setiap kita yang percaya. Dan tujuannya jelas banget. Bukan buat kita sombong atau bangga-banggaan, tapi buat dipakai melayani orang lain dan ngebangun gereja, ngebangun komunitas kita. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, belajar soal Roh Kudus itu ternyata bukan cuma buat nambah pengetahuan di kepala kita, ini tuh sebuah undangan. Undangan buat punya hubungan yang hidup, yang dinamis, dengan pribadi ketiga Allah. Sebuah hubungan yang benar-benar bisa mengubah cara kita ambil keputusan, cara kita berelasi, bahkan seluruh arah hidup kita. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh, jangan cuma dipikirin sebagai teori. Lihat ke dalam hidup Anda sendiri dan ke komunitas di sekitar Anda. Di mana Anda bisa lihat buah dan karunia Roh Kudus itu benar-benar nyata? Bagaimana kehadirannya yang personal dan aktif itu benar-benar mengubah sesuatu?